Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan CP70 Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Bersama saya Saryono, kita akan membahas tentang administrasi. Administrasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi, harus ada 3 faktor. Sekelompok orang bekerja sama dan ada tujuan. Unsur-unsur administrasi ada 8, di mana dibagi 2, yang 3 adalah unsur inti, unsur pokok, unsur dalam, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi. Kemudian unsur luar, unsur tambahan, ada kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan humas. Kita lihat satu persatu unsur-unsur administrasi. Yang pertama ada organisasi. Organisasi merupakan wadah kegiatan administrasi. Struktur organisasi ada beberapa macam atau bentuk organisasinya. Ada lini dan staf, ada fungsional dan staf, ada yang merupakan gabungan dari ketiganya. Kalau lini itu delegasi wewenang dari atas ke bawah langsung. Kemudian kalau fungsional, delegasi wewenangnya sesuai dengan fungsionalnya. Kita lihat untuk yang lini, di sini ada manajer, langsung ke kepala bagian, ke pelaksana. Kemudian ini sudah digabung dengan lini dan staf. Kemudian ada juga yang fungsional, direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan lain-lain sesuai dengan fungsinya. Berikutnya adalah manajemen. Manajemen adalah segenap proses penggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Adapun sumber daya ada 6 macam. Ada 6M, kalau disingkat 6M. Ada man, money, material, machine, method, and market. Ada manusia, ada uang, ada barang, ada mesinnya, ada metodologinya atau caranya, ada juga pasarnya. The next, komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari satu orang ke orang lain. Adapun proses komunikasi yang lancar adalah sebagai berikut. Ada komunikator, ada komunikan, kemudian setelah encoding, komunikator memberikan pesan kepada komunikan. Kemudian komunikan setelah melakukan decoding, kemudian memberikan feedback kepada komunikator. Itu adalah komunikasi yang lancar. Berikutnya adalah kepegawaian. Kepegawaian merupakan seluk-beluk masalah yang berkaitan dengan pegawai, misalnya dari pengadaan pegawai, ada seleksi pegawai, peraturan perundang-undangan, kontrak pegawai, sumpah janji pegawai, masa orientasi pegawai, disiplin pegawai, diklat pegawai, kenaikan pangkat, penghargaan pegawai, pemberhentian pegawai, pensiun pegawai, dan lain-lain. Berikutnya keuangan, berkaitan dengan masalah uang. Ada pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, hutang, piutang, tabungan, cek, transfer, kas kecil, saham, surat berharga, rekening koran, dan lain-lain. The next, perbekalan. Perbekalan merupakan semua hal yang berkaitan dengan alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ada sarana dan juga ada prasarana. Sarana adalah semua alat bahan yang digunakan secara langsung dalam pencapaian tujuan. Sedangkan prasarana itu semua alat bahan yang digunakan untuk menambah kelancaran pencapaian tujuan. Berikutnya adalah tata usaha, yaitu pekerjaan yang bersifat tulis-menulis. Adapun ciri tata usaha adalah yang pertama bersifat pelayanan, yang kedua merembes ke segala bagian, yang ketiga dilakukan oleh semua bagian. Berikutnya adalah humas.
hubungan massa adalah bagian organisasi yang bertugas menghimpun segala masukan dari dalam dan dari luar organisasi dan mengolahnya untuk kemajuan organisasi. Jadi, humas merupakan bagian yang bisa menjembatani atasan dan bawahan dan juga internal dan eksternal organisasi. Demikian tadi masalah administrasi. Terima kasih. Sederhana tetapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.